Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca heula eta nanya. Nona nazom. 1 2 3. Iya baca nazom. Iya dari awal. Dari awal. Dari mana mas? Kobakdu ya? Iya sok kobakdu. Judul dulu cek. Ayaannya. Tes ada ngas kedik deui, Bu. Mohon sekedik we. Tes, tah. Bismillah. Dapat ngahekaknya cenah acan itu. Aduh, Gusti aku. Asaripu. Naunan aya teh urang teh. Alah. Ya mau binafsinya. Ya mau binafsina can. Bil itlaq kemarin teh beres. Jadi kemarin itu kita membahas bil itlaq, ai min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Jadi Allah itu dia mukhalafah lil hawadis secara mutlak. Maksud secara mutlak itu tanpa adanya qayyid dengan apapun. Jadi jangan kayak si salafi itu ya.
Allah itu beda dengan makhluk. Cuman Allah di atas, ya sama berarti. Jadi secara arah Allah sama dengan makhluk. Itu kata siapa? Salafi itu, ada di atas. Jadi apa bedanya Allah dengan matahari? Ya, samanya itu sama-sama di atas. Itu. Bedanya itu apa? Bedanya itu Allah lebih tinggi daripada matahari. Karena Allah itu yang maha tinggi. Gitu. Di Salafi mah. Nah ini salah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk bil itlaq. Bil itlaq itu secara mutlak. Kemudian falaisa subhanahu wa ta'ala mukhalifanil khalqi fi wajhin wa mumathilan fi wajhin akhar. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Mukhalifan lil khalqi fi wajhin. Jadi tidaklah begitu ya. Jadi tidaklah Allah itu berbeda dengan makhluk dari satu sisi tapi sama pada sisi yang lain. Nah, kayak si Wahabi itu. Kayak si Wahabi mah gitu. Jadi Allah itu sama menerima arah tapi beda dalam hal tingginya begitu. Jadi Allah lebih tinggi daripada matahari, cuman sama-sama ada di atas. Nah itu masih siapa? Si Wahabi Salafi ya. Jangan gitu mah. Allah matahari terang, Allah juga terang, tapi terangnya Allah lebih terang daripada matahari. Nah itu juga salah. Matak si Salafi mah ada kepanjangannya itu. Salah fikir. Ya, salah wae saya tahu. Wal qiyamu bin nafsi. Nah, kemudian apa yang kita bahas sekarang? Al qiyamu bin nafsi. Jadi al qiyamu bin nafsi itu sudah dia jadi sifat saja. Sifat apa namanya? Sifat salbiyah ya. Qiyamu bin nafsi itu. Jadi jangan diterjemahkan. Apa sifat Allah ada, kemudian apa terdahulu, kemudian langgeng, jangan. Sudah wujud, qidam, baqo, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi. Jadi qiyamuhu bi nafsi itu jangan diterjemahkan ya. Apa maknanya al qiyamu bi nafsi itu? Wa al istighna'u an dzatin. Tidak membutuhkan kepada zat. Yaqumu biha yang jadi apa ya bahasanya itu? Yang jadi ada Allah itu karena adanya zat itu. Atau pada zat itu. Jadi babi makna fi. Kaqiyamil arodi bisa iri dawati. Seperti adanya arod pada zat-zat. Wal istighna'u anil mujidi. Dan tidak butuh dari yang mengadakan. Nah, jadi untuk memahami qiyamuhu binafsi, ya ini agak susah kalau buat orang awam itu. Ini kan akidah untuk orang awam. Tapi orang awam itu kadang mereka tidak bisa membedakan antara sifat dan zat. Kalau sudah masuk sifat dan zat, itu sebetulnya kita sudah masuk makna. Jadi kalau apa namanya ilustrasi, ya ilustrasi itu begini. Ini zat, nah ini nih bunga ini. Ini zat nih, merah apanya? Sifatnya. Nah ini pakai ilustrasi itu. Ini daun. Hijau sifatnya, kemudian apa ini? Bergerigi ini sifatnya juga, ya. Ini nggak bisa sebetulnya seperti itu. Memang perkataan tadi benar,
Cuman dia masih pakai ilustrasi, tidak pakai makna. Nah kalau pakai makna, begini, sesuatu itu ya, tatkala dia mawujud, ada pada kenyataan. Ada pada kenyataan itu kemungkinannya hanya dua. Dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain untuk mengada. Yang kedua, dia tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain untuk mengada. Dalam pengertian membutuhkan itu, kita melihat bahwa sesuatu ini ada pada sesuatu yang lain. Jadi dua abstraknya itu ya. Semua perkara yang ada itu, yang mawujud, apabila dia mawujud, kemungkinannya hanya dua saja. Dia itu tidak ada pada sesuatu yang lain, atau dia itu ada pada sesuatu yang lain. Nah, itu abstraksinya tuh. Makanya sekarang kita lihat kenyataannya nih. Ini kalau misalkan kita lihat, bunga ada enggak? Ada. Merahnya ada enggak? Ada. Merah ini adanya pada apa? Pada bunga. Bunga ini adanya pada apa? Nah itu salah, bukan pada potnya begitu, enggak kayak gitu. Jadi bunga ini tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain untuk mengada. Jadi jangan bilang bunga butuh sama potnya. Ada pot juga ada. Karena jadi enggak, ini makanya susahnya tuh. Jadi akidah Asy'ariyah itu emang buat orang yang mau mikir gitu ya. Kalau orang nggak mau mikir itu udah nggak bakalan mampu, nggak bakalan sanggup ngaji Asy'ariyah itu. Susah memang buat memahaminya. Jadi maksud ada pada sesuatu tuh begini, lihat ya. Merah, ini makna merah nih yang kita paham. Jika dia tidak ada pada sesuatu yang lain, apakah merah ini akan ada? Gimana? Merah bisa ada tanpa sesuatu yang lain? Coba, enggak. Ini pada kenyataan begitu. Pada kenyataan, enggak bisa. Jadi jika dia mengada pada kenyataan fil kharij, merah ini dia tidak bisa mengada tanpa sesuatu yang lain. Ya, kalau pakai hayalan kayak gini, emangnya ada merah doang gitu, tanpa sesuatu yang dimerahinya? Nggak ada, nggak bakal bisa. Ya, merah, hijau, berarti nanti warna tuh, berarti warna termasuk arod, termasuk sifat, karena dia tidak bisa mengada tanpa sesuatu yang lain, yang dia ada padanya. Paham? Nah, apakah yang seperti itu dia hanya warna saja? Enggak. Nanti kita lihat juga nih ada kayak bentuk. Bentuk ya. Ada bulat, segitiga. Nah coba, bulat, segitiga. Apabila dia itu ada pada kenyataan, bisa tidak bulat itu ada tanpa sesuatu yang lain? Enggak bisa. Harus ada yang dibulatinya begitu. Ya, jika pipi abdi mau sana yang ngomong, ada bulat. Jadi harus ada yang dibulatinya. Kalau tidak ada yang dibulatinya, ya si bulat ini tidak akan bisa ada. Nah nanti diambil tuh yang kayak gitu bentuk-bentuk. Berarti bentuk juga dia. Nah harus ada yang dibentukinya. Terus nanti semua makna yang semakna dengan itu bukan zat. Jadi sesuatu yang dia itu di mana adanya membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Itu bukan zat itu. Namanya apa? Sebetulnya namanya itu ya. Namanya itu qiyamuhu bi ghairihi. Sebetulnya namanya itu. Nah nanti jika sesuatu ini makhluk, maka kita sebut arad. Jika itu sesuatu yang ada pada Allah, makna yang ada pada Allah, kita sebut sifat. Ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita lihat nih kayak merah, zat bukan? Bukan. Kotak? Bukan. Gerak? Bukan. Ganteng? Bukan. Apa tuh? Kalau bukan zat?
Ya apa namanya? Apa namanya itu? Arod. Itu namanya arod. Kudroh, zat bukan. Irodah, bukan. Ilmu, hayat, sama, bukan. Apa itu? Sifat. Paham? Nah, jika dia yang ditempati, yang jadi tempat bagi sesuatu makna itu, kita sebut begitu dulu ya, jadi mahal bahasanya, jangan jadi tempat. Jadi mahal bagi sesuatu itu. Misalkan merah harus ada pada apa? Pada bibir. Pada tudung atuh. Tudung pada kain. Kudu loba nginum we. Tahu nananya? Oh kan, kalau ayo sing korek, ripuh oke, ngaji teh, wah, tuh karau semua, aduh ayo bahasa ripuh ya, kalah, tahun tadi teh, anu jantan mahalnya, yang jadi mahal bagi sesuatu itu, jadi bulat nih adanya pada apa? Pada matahari. Nah berarti matahari ini apa? Maha. Disebut apa yang seperti itu? Zat. Disebut zat. Apa? Biru. Pada langit. Berarti langit apa? Sebagai zat. Mahal zat. Ganteng. Di abi we ganteng mah. Di abi we ganteng banyak. Aya di aguru. Berarti baik semangat. Berarti angga ini sebagai apa? Sebagai mahal. Disebut naon? Zat begitu, disebut zat. Ya. Nanti disebutnya ini dia sesuatu ini tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Nah, disebutnya qiyamuhu binafsihi. Nah, Kudroh nih yang ta'aluk dengan semua perkara yang mungkinul wujud. Ini siapa yang punya? Kudroh yang punya asar itu. Allah yang punya kan? Taksir tuh ijad wal i'dam. Itu yang punya siapa? Allah. Berarti Allah itu apa? Nah begitu pengertiannya zat itu. Jadi punya makna. Nah cuman nanti dibedakan. Zat makhluk untuk ilmu kalam dasar dulu. Zat makhluk disebutnya jirim. Ya, zat makhluk disebutnya jirim. Kalau Allah disebutnya zat saja sudah. Begitu. Ini sebetulnya, nah nanti ini sebetulnya taksim di dalam makna. Ya, taksim di dalam makna. Jadi sesuatu itu yang mawujud, imma dia membutuhkan kepada mahal atau tidak. Jika dia membutuhkan kepada mahal, maka dia makna. Disebut sifat. Jika dia tidak membutuhkan kepada mahal, maka dia sang mempunyai makna, disebut zat. Paham ya? Nah, jadi sekarang begini dulu, Ustadz, atau kalau gitu mah sama ya. Nih, Allah zat, bunga zat. Betul nggak? Sama nggak tuh? Ya, matahari zat. Zat. Allah zat. Nah, begini. Aya makir teh ngajelaskeun nu hese keur kieu deui ya. Hese ngajelaskeun ya. Jadi pas pertama sakit di rumahnya Bu Haji itu, saya itu masih bisa ngejelasin hikam. Tapi kalau mau ngejelasin sarah muqaddimat itu udah nggak sanggup. Kumaha ngajikeunna keur kieu kayaanana. Susah emang kalau lagi nggak fit itu ngejelasin ilmu akli susah. Harus fit emang. Makanya adakan minuman fit itu. Atau ada tulisan di dia fit itu ya. Aduh, hese emang susah nih.
Nah begini nih, kalau begitu ya berarti sama dong. Matahari zat, Allah zat, ya. Lihat, langit zat, Allah zat. Nah, ini adalah apa ya? Relasi antara akal kita dengan sesuatu yang ditemukan oleh akal kita. Jadi di dalam proses diri di dalam apa ya? Mempersepsi sesuatu yang ada pada kenyataan. Prosesnya itu si akal kita dia akan mengkelompokkan perkara-perkara itu, akan mengkelompokkan. Jadi keistimewaan akal itu diantaranya dia bisa unifikasi. Unifikasi itu dia abstraksi, mengambil perkara yang global dari perkara-perkara yang partikular. Paham kan sampai sini nih? Gak paham ya? Pengelompokan itu begini. Kalau misalkan kita masuk ke ruangan, ya, masuk ke ruangan. Kemudian kita lihat di situ banyak orang tuh. Kita langsung bisa mengenali ada laki-laki, ada perempuan. Itu pengelompokan tuh. Ya, itu pengelompokan. Apakah pengelompokan itu berhenti di situ? Tidak. Pengelompokan itu tidak berhenti di situ. Nanti kalau misalkan kita lihat ya, masuk ke mana itu? Ke ruangan itu yang sebagian ini mah kulitnya teh hitam itunya halal hidung ngoles terang. Mawa keresek oge sugante leungeun. Itu bawa keresek tuh. Jir eta leungeun kot ka badag sing goreng keresek. Itu saking ku hidung kulitna teh. Ini hitam banget kulitnya. Yang satu lagi kulitnya putih banget. Sampai rambut-rambutnya putih semua tuh. Yang satu lagi pertengahan. Putih banget yang enggak, hitam banget yang enggak. Kita langsung mengelompokkan. Yang satu ini negro. Yang satu Eropa. Yang satu Asia. Tuh kita langsung mengelompokkan tuh. Jadi ada pengelompokan seperti itu. Yang tadinya laki-laki perempuan. Jadi kalau misalkan kita bilang nih, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Jadi nanti yang di sini satu kelompok, yang di sini kelompok lain. Terus kita bagi lagi. Sekarang yang Eropa di sini, yang Afrika di sini, yang Asia di sini aja. Misalkan gitu ya. Nanti beda lagi nggak tuh? Campur nggak yang laki-laki sama yang perempuan? Campur. Karena kategorinya sudah berbeda. Kategorinya sudah berbeda. Jadi kategori yang pertama itu dipisah laki-laki dan perempuan, jenis kelamin. Kategori kedua dipisah dari ras. Jadi laki-laki sama perempuan udah gak dilihat lagi. Cuman tetap akal kita masih melihat ya ini laki-laki berarti laki-laki Eropa, laki-laki Afrika, laki-laki Asia, ini perempuan. Paham ya? Ini pengelompokan tuh. Jadi pengelompokan ini dia hanya dimiliki oleh manusia. Dari hewan-hewan yang ada begitu. Nah sekarang, kalau kita lihat dari segi wujud saja, mawujud. Ya, ada, kan Allah masih masuk berarti. Satu kelompok, apa yang ada? Coba di dalam pikiran kita itu. Langit ada, matahari ada, malaikat ada, Allah. Tuh masih satu kelompok itu. Wiro Sableng nggak ada. Wiro Sableng nggak ada. Doraemon nggak ada. Ya, ular naga di ruangan ini nggak ada. Istri Ustadz yang kedua aing keur leuleus kieu teh anger.
Aduh. Ini sintruk. Aduh. Nah itu kan perkara-perkara yang tidak ada. Jadi kelompoknya kelompok yang tidak ada. Allah mana? Yang ada masuknya. Nah makanya ya selama masih sama di dalam kelompok itu masih musyrik. Masih musyrik. Maka kalau kita membahas Allah hanya dari sifat ada saja itu nggak cukup. Karena masih memusyrikan, kita masih melihat Allah itu ada pada kelompok yang sama. Masih sekelompok. Makanya harus dibahas Allah itu ya wujud. Oke, wujud masih masuk ya. Terus kidam Allah itu kan. Kidam. Coba yang wujud dan kidam selain Allah. Nah udah itu baru keluar tuh Allah tuh. Jadi kita sudah membedakan Allah. Dari segi adanya. Nanti kalau misalkan Allah itu masih disamakan dengan makhluk, berarti tidak mukhalafah lil hawadits. Masih satu kelompok lagi dengan yang lain. Cacing di mana? Di bawah. Cacing di bawah. Terus apa? Belut. Dalam tanah. Ya. Mayit. Dalam tanah. Matahari. Tuh. Allah. Tuh kalau si Salafi bilang di atas, satu kelompok tuh adanya di atas. Paham? Satu kelompok tuh. Nah makanya sekarang begini. Tadi kan kita bilang ya, kalau sesuatu ini dia memiliki makna. Tak serada enakeun dia. Nah, iya. Sebolehan nanti. Kan lamun naik teuing jeprut. Can kuat. Lah hanut jeprut tuh. Nyagegang deui. Nyagegang deui. Aduh, ai. Eta teh lalaki mah penyakit pengamit-amit. Ayo ngalaman, aduh nyeri dah. Tapi nyeri keneh. Nyeri keneh kolik. Abi mah duka ada ngalahirkan macan ngarasaan. Ayo keneh kolik. Kolik euy. Nya ulah. Ada ulah we. Mending asa bangga apa nyeri-nyeri teh. Nyeri keneh hate. Nyeri keneh nyeri hate. Aduh. Nah, serada handet ya. Terus lah. Nah, sekarang jadi zat dia. Tadi kita bilang nih sesuatu ini tidak memiliki apa? Bukan tidak memiliki. Dia tidak butuh kepada mahal. Berarti bunga. Zat kan? Langit. Zat. Matahari. Allah. Zat. Jika kita berhenti di situ, kita menyamakan Allah dengan yang lain. Kalau berhenti di situ, makanya kita bilang Allah itu ya mukhalafah lil hawadis. Zatnya itu lihat bukan jirium nanti, dia ada mukhalafah lil hawadis nanti ada kan? Ini sekarang kita lagi apa? Qiyamu binafsi. Makanya kita harus membahas mukhalafah lil hawadis. Jadi Allah itu zat bukan jirim tuh. Kalau bukan jirim berarti tidak kena arah. Tidak kena ukuran tuh, tidak kena warna, tidak yang seperti itu nggak kena semua karena Allah bukan jirim. Jadi zatnya bukan jirim tuh, paham ya? Sedangkan zatnya bunga jirim, zatnya matahari jirim, malaikat jirim juga, cuman jirimnya latif, jirmun latif. Jin, jirim, cinta, apa itu? Arod. Ya, dari bisa datang dan pergi, ada dan tiada begitu, menguat dan melemah. Ya sebenarnya awak oke sarua, bisa ngajangkungan, bisa mendekan, bisa ngabadakan, bisa ngalutikan, sama sebetulnya. Ya, cuman dia jirim, karena dia jadi mahal bagi sesuatu yang lain. Paham sampai sini ya? Paham? Apa?
Zat. Jadi zat. Nah, Allah itu zat. Jadi kalau misalkan kita cuman bilang Allah zat. Jadi begini, kenapa harus 20 sifat? Karena kalau cuman misalkan kita cuman percaya Allah ada, itu belum bertauhid. Makanya harus disebut Allah Qidam. Disebut Allah Qidam saja juga belum bertauhid. Karena bisa jadi di dalam pikiranmu ada pikiran Allah itu jisim. Itu pun nanti tidak bisa belum selesai. Karena harus difahami bahwa zat Allah ini kan dia apa? Qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu Allah itu zat. Itu makna pertama. Plus makna keduanya apa? Allah itu adanya tidak diciptakan. Jadi tidak membutuhkan kepada yang menciptakan. Nah, dua makna ini dia disebut dengan satu istilah, qiyamuhu binafsi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, jadi qiyamuhu binafsi itu dia ibarat dari dua istighna. Kalau kamu paham nih sekarang pakai bahasa ini. Ibarat dari dua istighna. Istighna anil mahal, istighna anil mujid. Mujid. Jadi tidak butuh kepada zat yang lain. Jadi dalam pengertian tidak butuh kepada mahal. Karena Allah itu zat. Dan tidak butuh kepada yang menciptakan. Sampai sini paham? Nah, kalau sampai sini paham, jadi kadang-kadang begini nih ya. Orang itu kan kemampuan berpikirnya tidak sama. Ya. Kemampuan berpikirnya tidak sama. Saya ini kalau lagi sakit tetap masih lebih cerdas daripada kalian. Padahal kergering. Namun kersehat, kesepedahan. Ini aja kersehat kesepedahan. Jadi kalau lagi sakit itu masih lebih cerdas daripada kalian. Nih namanya. Begini, kadang-kadang kalau kita tidak bisa memahami dari apa, tidak bisa memahami dari makna, kadang-kadang kita itu bisa ngecek pemahaman orang itu dari lazim, dari lazimnya. Nah sekarang kan kalau disuruh ngejelasin yang tadi agak susah tuh. Coba jelaskan qiyamuhu binafsihi ku ustad doe. Karena ya ustad dari abi kudu ngajelaskeun mah. Lah kitu pan jawaban anak teh. Coba jelaskan. Coba jelaskan qiyamuhu binafsihi. Menjelaskan pekerjaan ustad bukan pekerjaan saya. Sekian terima kasih. Kalah nemrahkeun. Nah coba kita lihat sekarang begini ya. Kita akan lihat lazimnya. Kalau yang tadi paham. Coba saya nanya nih. Apakah adanya Allah itu dia sebagai akibat dari sesuatu yang lain? Nah kenapa? Nah karena qiyamuhu binafsihi itu. Karena Allah qiyamuhu. Nah begitu. Ya jadi balik kepada makna yang tadi. Paham ya? Kan Allah itu kan qiyamuhu binafsihi. Maka pertanyaannya sekarang, apakah Allah itu dia adalah akibat dari sesuatu yang lain? Tidak. Nah adapun yang hawadis, ini semuanya itu akibat dari sesuatu yang lain. Karena tidak qiyamuhu binafsihi dalam pengertian yang kedua. Ya. Tidak membutuhkan kepada mujid. Berarti tidak istighna. Tidak istighna kepada mujid. Kemudian sudah selesai. Ya. Kemudian apakah Allah itu sifat? Apakah Allah itu sifat? Bukan. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsihi. kan ini dulu kan. Jadi kita balik kepada mana itu. Ya, karena Allah itu qiyamuhu
binafsihi sudah. Jadi kalau paham qiyamuhu binafsihi, maka nanti lawazim yang menafikan qiyamuhu binafsihi akan dinafikan. Paham sampai sini ya? Nah, makanya sekarang dibahas nih, wal qiyamu bin nafsi dan qiyam bin nafsi. Wa al istighna'u an dzatin yaqumu biha. Makna qiyamuhu bin nafsi itu adalah istighna dari zat yang mana sesuatu itu ada pada zat itu. Kaqiyamil arad bisa irid dawat. Seperti adanya arad pada zat. Nah, berarti Allah tidak seperti itu, begitu. Ya, Allah bukan arad, bukan sifat. Paham sampai sini? Paham. Wal istighna anil mujid dan al istighna'u anil mujid, tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Fala yansha'u ta'ala an ghairihi, maka Allah Ta'ala itu tidak ada dari selainnya. Dalam pengertian Allah itu bukan menjadi musabbab, Allah itu bukan akibat dari sesuatu yang lain. Kita nih akibat dari sesuatu yang lain bukan? Iya, akibat dari apa? Iya, dari kudroh irodahnya Allah. Intinya apa katanya? Ya kembali. Jadi kalau ke dalam hakikat itu ya sudah, kita itu akibat dari kudroh irodahnya Allah. Jadi semua yang ada selain Allah ini akibat dari kudroh irodahnya Allah. Adapun yang disebut sebab akibat oleh kedokteran, yang disebut sebab akibat oleh sejarah, yang disebut sebab akibat oleh ilmu-ilmu sekuler, itu adalah sebab akibat adi disebutnya itu secara adat. Yang secara hakikat itu hanya tarotub, hanya kejadian yang berturut-turut. Jadi dia itu hanya apa ya? Urutan kejadian. Jadi ilmu tauhid itu dia hanya melihat itu sebagai urutan kejadian, tidak melihat itu sebagai sebab musabab. Paham ya? Kenapa rokok terbakar? Nah, kudroh iradahnya Allah, oleh Allah begitu. Ya, jadi muasir hakikatan itu Allah. Lah adapun jika dijawab karena terkena oleh api, kenapa rokok ini terbakar? Karena terkena api. Itu adalah tarotub kejadian. Jadi jawabannya itu pertanyaan aslinya seperti ini. Apa yang terjadi sebelum rokok terbakar? Oh, kena api, begitu. Nah, kan karena kena api, dia itu kan waktunya sebentar tuh, cuman 1 atau 2 detik. Ya, 1 detik. Jadi kita melihat tuh, tak sedot si rokoknya teh, beberapa duduknya, terbakar si rokoknya itu. Nah, yang 2 detik ini kalau kita zoom in, sampai milisecond, waktunya nih, sampai milisecond. Itu ada kejadian lagi di balik nempelnya, itu ada kejadian lagi. Apa kejadiannya? Terjadi reaksi antara gas dengan partikel. Itu bukan reaksi juga, itu kejadian sebelumnya. Ya, ini keluar apa aja gasnya. Terus ada pemantik. Oksigennya nanti jadi bereaksi itu, ada gesekan. Nah, gesekan itulah api. Jadi api itu hakikatnya gesekannya itu. Terus kena ke rokok. Rokoknya kan padat tuh. Kena sama gesekan-gesekan yang cepat ini. Tergesek juga. Jadi nyala. Nah, itu kejadian sebelumnya. Jadi tarotub. Kalau kita lihat secara cepat itu ya udah nempel aja. Api nempel ke rokok. Rokok terbakar. Nah, padahal kita mah tidak melihat itu sebagai sebab. Kita itu melihat itu sebagai tarotub. Kejadian, urutan kejadian begitu. Nah, makanya kita ini disebut berasal dari ibu bapak kita. Padahal itu urutan kejadian. Bukan sebab akibat, bukan.
Ya, jadi kalau sebab akibat mu'athir hakikatan hanya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya Allah ini sebab dari apa? Tidak ada. Akibat dari apa Allah ini? Tidak ada. Yang bukan akibat sesuatu hanya Allah saja. Yang lain itu akibat dari Allah begitu. Ya, cuman nanti jangan salah dipaham, akibat dari Allah itu Allah terpecah gitu, yang widatul wujud kayak gitu, salah. Ya. Nah, qaimun ai anna makna. Jadi konsekuensi dari Allah itu qiyamuhu binafsi apa? Allah itu la yansha'u ta'ala an ghairih. Ya, tidak mengada dari sesuatu yang lain. Jadi Allah itu bukan akibat dari sesuatu yang lain. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Nanti tahu dari mana Allah qiyamuhu binafsihi, beda lagi. Itu mah dalilnya. Ya, ini udah pokoknya Allah qiyamuhu binafsihi. Kalau kamu beriktikad bahwa Allah qiyamuhu binafsihi, maka kamu harus tahu bahwa Allah itu bukan akibat dari sesuatu yang lain. Li'anna wujudahu ta'ala dzatiyun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu zati. Jadi wujud ya, karena adanya Allah taala itu zati. Li'anna wujudahu ta'ala dzatiyun, karena adanya Allah itu zati. Maksudnya zati itu apa? Bukan arodi. Maksud bukan arodi itu apa? Bukan mumkinul wujud. Allah itu wajibul wujud. Paham? Kita ini ada nggak? Adanya kita ini arodi. Dalam pengertian adanya kita ini arodi, kita itu berasal dari tiada. Kita itu pernah nggak ada. Jadi adanya datang kemudian, baru ada. Kalau Allah mah adanya itu zati. Dalam pengertian Allah tidak dimulai dari tidak ada. Nah kalau tidak dimulai dari tidak ada, masa jadi akibat dari sesuatu yang lain? Itu muhal, ya mustahil. Faqauluhu ghaniyun mufassirun liqaulihi qaimun. Maka ghaniyun itu mentafsirkan bagi perkataan qaim. Jadi ini kalau kita balik ke nazom ya. Kalau kita balik ke nazom. Coba baca nih nazomnya, nazom nomor 6 nih kalau nggak salah ya. Nazom ke-6. Apa katanya tuh? Terus berarti 7. Nah, kan ada waqaimun ghani. Nah, ghani di situ adalah mentafsirkan makna qaim. Jadi qaim itu apa? Qaim itu ghani. Jadi qiyamuhu binafsihi kan qaim. Qiyamuhu binafsihi itu ghaniyun anil mahal, ghaniyun anil mujid. Paham sampai sini? Ai anna makna qiyamillahi ta'ala binafsihi istighna'uhu an kulli ma siwahu. Yaitu makna qiyamnya Allah Ta'ala binafsihi itu apa maknanya itu? Yaitu istighna'nya Allah dari selain Allah. Gitu. Jadi makna qiyamuhu binafsih istighna'uhu. Nah ini kan mentafsirkan bahasa Arab pakai bahasa Arab ya. Susah. Jadi apa maksud qiyamuhu binafsihi itu? Maksud qiyamuhu binafsihi itu istighna. Apa istighna itu maksudnya? Tidak butuh. Ya, kalau tidak butuh itu tanpa yang lain pun Allah mah demikian, begitu. Maksud tidak butuh itu. Ya. Aing mah tuh butuh ka maneh. Jeung atuh geura balik. 100 heula tuh nginjem. Ongkos. Itu talakut, ongkos itu butuh. Makanya nih, orang yang paling bodoh itu ya seorang anak yang bilang gak butuh sama orang tuanya. Itu orang paling bodoh itu. Gimana?
Kalau anak ini mau bilang nggak butuh sama orang tuanya, dulu sebelum lahir bilangnya gitu. Aku mau kok butuh, kamu udah ada. Bilang apa? Bilang nggak butuh. Itu tuololisme, ya, yang luar biasa. Tuololisme. Ini kayaknya saya harus istirahat dulu ya. Sudah agak menghegak nih. Wallahu a'lam bishawab.